Perkenalkan, nama saya Misha Maria Maradesa dengan NIM 2014201132. Saya mahasiswi dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado, kelas A3 Keperawatan, Fakultas Keperawatan, Program Studi Ilmu Keperawatan. Pada video kali ini, saya akan melaporkan tentang kedaulatan energi dan masalah larangan ekspor batubara. Pemerintah melalui Kementerian Energi dari Sumber Daya Mineral melarang ekspor batubara dari tanggal 1 Januari hingga dengan 31 Januari tahun 2022. Langkah ini dilakukan untuk menjamin terpenuhinya pasokan batubara untuk pembangkit listrik di dalam negeri. Indonesia membuat keputusan tak terduga dan menghebohkan sejumlah negara dengan menangguhkan ekspor batu bara pada Januari ini. Hal ini dilakukan lantaran Indonesia tengah mengalami kekurangan pasokan batu bara. Bahkan negara pengekspor batu bara termal terbesar itu terancam tak dapat memenuhi pasokan bagi pembangkit listrik domestik. Porsi batu bara dalam bauran energi Indonesia mencapai sekitar 60%. Namun, Kementerian ESDM mengatakan PLN hanya mendapatkan pasokan sebesar 35.000 ton batu bara pada awal tahun 2022. Padahal PLN memperkirakan akan membutuhkan 119 juta ton batu bara untuk memenuhi kebutuhan listrik pada tahun 2022. Terkait hal ini, Kementerian BUMN mengatakan pihaknya mendorong PLN untuk memperbaiki manajemen pasokan dan meningkatkan kontrak pengadaan jangka panjang. Sementara untuk jangka pendek, Asosiasi Penambang Batu Bara Indonesia mengatakan 10 anggota terbesarnya akan memberikan pasokan tambahan ke PLN. Sementara itu, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan mengatakan bahwa keadaan darurat pasokan batu bara telah berakhir. Ia juga menyebut akan meninjau formula baru untuk regulasi kewajiban pasar domestik atau DMO. DMO merupakan sistem yang mewajibkan penambang batu bara menjual 25% dari produksi mereka secara lokal. Batu bara tersebut dijual dengan harga maksimum $70 Amerika Serikat per ton untuk pembangkit listrik. Sementara itu, harga ekspor acuan yang ditetapkan pemerintah telah melonjak sejak awal tahun 2021. Bahkan harga itu telah mencapai puncaknya pada $215 Amerika Serikat per ton pada November akibat krisis energi global. Hal ini berakibat pada adanya 418 penambang yang tidak menjual satupun batu bara produksi mereka ke pembangkit lokal pada tahun lalu. Di sisi lain, larangan ekspor batu bara tersebut menuai sorotan dari sejumlah negara di dunia. Sebab negara-negara seperti Cina, India, Jepang, dan Korea Selatan merupakan pembeli utama batu bara produksi Indonesia. Tak hanya itu, negara di Asia Tenggara seperti Filipina dan Vietnam juga merupakan pasar potensial bagi Indonesia. Terkait kebijakan ini, Jepang menulis surat kepada Menteri ESDM meminta larangan ekspor batu bara kalori tinggi itu dicabut. Jepang bahkan juga meminta pihak berwenang mengizinkan 5 kapal bermuatan batu bara untuk berangkat ke Jepang. Halo para generasi bangsa, Anda masih bingung mencari tempat kuliah? Mau mencari tempat kuliah yang terjangkau dan fasilitas yang memadai dengan tenaga pendidik yang profesional? Mari bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Universitas Pembangunan Indonesia Manado atau disingkat dengan UNPI adalah salah satu perguruan tinggi swasta di Manado yang berdiri pada tanggal 2 Oktober tahun 2000 yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado, tempatnya di Kelurahan Bahu, Lingkungan 3, Manado. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan 8 program studi, salah satunya keperawatan. Program studi lainnya ialah profesi nurse, S1 agrobisnis, S1 ilmu hukum, S1 ilmu politik, S1 sastra Inggris, S1 elektro, dan S1 teknik sipil. UNPI sendiri sudah terakreditasi B.
Jadi, jangan ragu untuk bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. UNPI hebat!